Hai guys, selamat datang di Abnus Media bersama aku Virginia Putri. Kali ini kita ngobrol di studio dan aku akan ngobrol bersama salah satu teman aku yang mungkin menginspiratif kita sebagai anak muda. Udah lama banget ya kita gak ketemu dan aku sebenarnya pengen ngobrol banyak nih sama kamu dan mungkin Fadlan ini merupakan salah satu teman aku dari kecil juga gitu ya. Betul. Kayaknya kita nggak pernah ketemu berapa lama ya? Dari kapan ya? Udah lama banget ya? Beberapa bulan mungkin belum pernah ketemu. Baru sekarang lagi ya? Sekarang lagi ketemu. Iya. Oke, sebelum ngobrol-ngobrol jangan lupa nih untuk subscribe ke channel Abnus Media dan jangan lupa kalian sebarin juga video ini ke media sosial yang kalian punya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut dengan tepukan yang sangat hangat yaitu Fadlan Zulfikri. Halo Fadlan. Halo. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya kamu? Alhamdulillah baik juga ya. Oke, sebelum kita lanjut ngobrol, boleh nggak sih kamu perkenalan dulu dari mana, terus sekarang kamu kuliah di mana gitu kan? Karena kita udah lama banget nggak sih nggak ngobrol ya, jadi kita belum tahu dan aku juga nggak tahu ya sekarang kegiatan kamu itu tuh ngapain gitu loh. Baik, sebelumnya kenalin, saya Fadlan, Muhammad Fadlan Zulfikri Jalan Sori. Emang cukup panjang jadi maaf. Nggak apa-apa. Panggilan saya mungkin atau aku lah biar nggak terlalu. Panggilan aku dari kecil Fadlan. Sekarang lagi kuliah di salah satu universitas di Bandung, Universitas Pasundan di Jalan Taman Sari. Sekarang lagi semester 7 jadi lumayan agak sama lah ya. lagi padat-padatnya gitu. Paling itu aja, apalagi kegiatan paling ya. Kegiatan kebetulan aku sekarang gabung di BEM, tapi BEM fakultas sih, bukan BEM universitas. Jadi kegiatan berorganisasi paling di situ di bidang kesenian. Paling itu aja sih buatmu. Seru juga ya di bidang kesenian yang banyak orang-orang kreatif gitu ya pastinya ya, kan. Bisa dibilang. Jadi berbagai orang-orang yang kreatif yang gimana ya, yang punya imajinasi yang tinggi katanya orang-orang kayak gitu, tapi yang sangat politis gitu. Bisa dibilang banget kayak kan, gitu sangat lah. politis banget. Apalagi anak seni gitu kan pasti pikirannya keren gitu kan, tiban sama anak-anak yang ya udah yang biasa aja gitu. Iya. Gitu. Oke, terus sekarang kan mau akhir tahun 2023 nih ya. Kira-kira kesibukan kamu yang paling dijalani sekarang tuh ngapain sih gitu, yang paling sibuk banget? Di kampus apa di luar kampus? Dua-duanya. Ya, dua-duanya sih. Paling kalau di kampus mah Yang bikin kamu nguras banget tenaga, pikiran gitu loh. paling ya kalau di kampus mah karena sekali lagi karena aku sekarang semester 7, jadi kegiatan di mata kuliah lumayan padat. Apalagi akhir bulan ini, bulan Desember itu buat kuliah lagi ada sempro. Jadi ujian proposal. Jadi itu lumayan menguras banyak waktu, tenaga dan pikiran. Terus kalau di luar paling apa ya? Paling saya biasa di luar itu melapak buku aja sih. Melapak buku di kampus tiap minggu, malam minggu. Paling itu aja sih selama tahun inilah kayak gitu. Tadi kan katanya buka lapak buku gitu ya. Tujuannya buat apa sih itu tuh sebenarnya? Apa ya? Karena oh ya kan belum tahu juga kan aku dari prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena jurusan atau prodi ini identik dengan baca. Sebetulnya mah enggak juga sih, tapi kebanyakan suka baca gitu. Jadi aku dan teman-teman yang lain bikin lapakan buku supaya apa ya? Supaya yang pertama kita bisa bertukar pikiran di tempat itu, berdiskusi segala macam apapun itu, atau misalnya ada yang pingin tukar buku atau pinjam buku segala macam, pokoknya berkegiatan di kampus saja seputar dunia literasi gitu, dunia buku, terutama buku sastra, paling itu sih. Terus dari acara Bukalapak buku itu tuh kan
mahasiswa biasanya kan lebih milih untuk ke perpustakaan gitu ya dibanding ke acara kamu ini gitu. Terus apa yang membedakan gitu biar gimana ya, biar kita tuh ya, biar mau tertarik kan? Iya gitu. Paling apa ya, buku-bukunya sih. Jadi aku dan teman-teman gitu menyediakan buku-buku yang emang jarang ada di perpustakaan gitu. Apalagi misalnya tentang sastra, sejauh ini gitu, sejauh pengetahuan aku di kampus sendiri, perpus itu jarang banget ada buku-buku sastra yang menarik perhatian anak muda gitu. Makanya di lapangan itu sendiri ada buku sastra dikhususkan gitu. Tapi emang ada buku-buku lain juga, terutama seni segala macam. Pokoknya mah segala buku yang disukai anak muda adalah gitu. Iya. Itu kalangannya anak muda atau boleh siapapun, semua umur, siapapun bisa. Lanjut usia gitu. Bisa itu juga kalau emang dia mau datang tertarik gitu ya. Tertarik dan mau bukan mahasiswa juga bisa gitu. Jadi nggak harus umum lah ya. Umum misalnya aku boleh kan misalnya dari gak kuliah misalnya, silakan aja datang gitu. Terbuka untuk umum pokoknya. Itu dikenakan biaya nggak sih? Oh gratis. Cukup datang aja, datang. Misalnya kalau ada yang pingin donasi buku, bawa bukunya gitu. Atau kalau pinjam buku ya persyaratannya paling ada gitu untuk meminjam buku paling gitu. Seru banget ya acara kalian yang ini mengisi waktu malam minggu lah, apalagi kan aku lapak bukunya malam minggu kan. Terus barangkali gitu ada yang nggak punya pacar gitu, bingung kemana, ke situ aja datang gitu. Di mana sih itu lokasinya? Di kampus, kampus Tamasari, Unpas Tamasari dekat Unisba. Deket lah ya buat orang-orang Bandung tuh ya, boleh tuh. Lanjut, ngomong-ngomong kamu ini seseorang yang sukses di bidang seni juga ya, bahkan katanya kamu pernah ngadain acara seni juga nggak sih? Ya betul, beberapa kali kalau untuk acara ya, kali aku suka beberapa kali aku pernah bikin acara, terutama acara musik sih, seninya seni musik. Mungkin yang terdekat itu kalau jadi bulan depan juga mau bikin lagi acara musik gitu. Jadi seni di sini aku sendiri lebih cenderung banyak ke sektor musik. Jadi tadi bikin acara musik segala macam, bahkan bikin latihan musik, kayak gitu-gitu sih gitu. Tapi beda dengan seni kerajinan gitu berarti ya? Beda. Beda ya. Terus aku pengen tahu nih, awal mula kamu terjun di bidang seni ini tuh kayak gimana awalnya sampai kamu tertarik buat ada di sini gitu? Gimana ya? Cukup panjang sih itu, panjang. Gak apa-apa sih ya. Kita cerita-cerita aja lah ya, singkatnya gitu. Yang pasti mungkin kalau diingat-ingat mungkin dari SD lah aku udah mulai tertarik ke seni dari SD ya? Karena singkat aku gitu, dari SD aku suka ngegambar, tapi masih yang jiplak-jiplak gitu. Dia aku itu kalau nggak salah kelas 4, kelas 5 lah. Di situ senang. Oh iya, paling lumayan kenanya teh di aku waktu kelas 1 SD udah ikutan pencak silat kesenian. Itu karena turunan dari kakek. Jadi dari kecil memang aku udah berkecimpung mungkin di dunia seni apapun itu, entah seni tradisional misalnya pencak silat atau tadi gambar segala macam gitu. Jadi dari kecil paling seiring berjalan waktu gitu meningkat. Kecuali waktu SMP sih, waktu SMP lumayan, kalau kata Mimas tong gitu turun gitu, jadi gak ada kegiatan apa-apa. Tapi yang pasti kegiatan seni, terutama musik, dari kecil emang apa ya? Udah suka kali. Suka kental gitu, karena kalau cerita lagi gitu, waktu tahun berapa berarti? Terakhir 2021, kalau nggak salah 2021 2022, itu aku punya orang tua sih, keluarga punya usaha studio musik. Jadi sampai 2021 kalau nggak salah itu tutup. Jadi dari kelas 1 aku udah terbiasa sama dunia musik. Karena balik lagi orang tua punya usaha musik, studio, sound system segala macam gitu. Jadi mungkin dari situ sih awal mula benih-benih seninya gitu. Jadi sampai akhirnya kamu milih kuliah dengan jurusan seni gitu ya. Karena punya background yang udah suka, kuat gitu, kuat, suka dan kental juga di dunia kesenian. Iya sih, menarik ya. Terus dari banyaknya bidang nih ya, kenapa kamu tetap kekeh untuk berada di seni gitu loh?
Kenapa Selain ya? di bidang lain kan banyak cowok-cowok sekarang tuh di bidang yang lain gitu ya kan, kamu Sebenarnya ngerti lah ya ini gitu. ada bukan hal lucu sih, yang lumayan bertolak belakang gitu karena waktu SMK itu aku ngambil jurusan listrik teknik, itu lumayan misah kan, Jauh banget seni kan, dengan jomplang teknik ya. gitu, jomplang gitu. Kalau otak ngotakan sama kiri teh kepisahkan gitu. Jadi kenapa tetap suka? Kenapa ya? Karena mungkin kalau kata orang-orang mah ya karena memang udah dari kecil akhirnya kalau kata banyak orang mah sudah mendarah daging lah gitu seni itu gitu. Jadi mau kemanapun jurusannya, apapun kegiatannya pasti ujung-ujungnya ke seni gitu. Jadi pastilah mau balik lagi kan tadi juga aku pernah SMK listrik gitu, tapi tetap jauh aja banget jauh banget kan, jauh banget, nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Tapi meskipun jurusan listrik, aku malah suka mikir listrik itu adalah salah satu hal yang penting dan juga bisa disenikan gitu, disenikan. Jadi hal yang seni. Jadi aku cukup tertarik juga ke listrik gitu karena aku pola pikirnya yang penting ini bisa seniin segala macam. Jadi gitu. semua apa yang kamu pikirin itu jadi dijadiin seni gitu ya. Iya. Menarik juga ya. Segala hal dijadikan seni gitu. Anak seni mah emang gitu ya. Tuh kan kreatif, imajinasinya teh jalan gitu dibanding sama jurusan yang lain kan ya udah monoton aja gitu. Karena mau potong gitu ya. Waktu dari kecil misalnya ayah itu salah satu emang orang yang paling berpengaruh dalam hal seni di rumah. Suka juga ya ayah? Suka banget gitu, malah dia yang mendorong ya aku buat seni gitu. Misal nanti pulang gitu, pulang misalnya suka bawa satu barang-barang bekas atau apa misalnya bikin apa sana. Jadi ayah teh suka apa ya, nyuruh untuk membuat sesuatu gitu dengan daur ulang barang gitu. yang bekas ya. Atau misalnya batang-batang pohon, ini saya udah potong sok bikin apa. Jadi akhirnya aku kebentuk buat berkarya terus aja gitu. Setiap pulang meskipun capek tapi kan karena emang suka gitu, karena emang suka senang, akhirnya ketika barang-barangnya ada sama ayah didorong, jadi akhirnya ya menarik gitu, jadinya senang gitu sih. Enak ya kalau udah sama-sama suka gitu ya. Jadi dari keluarga juga ada dorongan gitu loh yang kuat gitu. Iya, enggak kayak katanya kamu mah salah jurusan karena nggak ada yang dorong teh kan gitu ya. Kalau kamu kan ada dorongan, mau dari ayah, dari ibu gitu gitu kan, ada dukungan lah ya, jadi enak gitu. Oke, terus menurut kamu ya, apa yang membuat akhirnya memilih untuk berada di sini? Karena kebanyakan anak muda ya atau kalangan sekarang tuh kan mikir kayak apa sih seni mah gitu, kayak nggak penting gitu ya. Banyak yang bilang seni itu nggak ada uangnya. Iya, nggak ada gunanya gitu. Apa ya? Mungkin aku punya pola pikir yang beda gitu. Iya sih. Kebanyakan orang bilang bahwa sukses itu banyak uang. Iya, harus dari keluarga yang PNS segala macam lah gitu. Tapi sukses menurut aku itu nggak kayak gitu gitu. Tapi ya sukses menurut aku mah jalani apa yang suka. Pada akhirnya ya bisa mau uang sedikit pun ya kalau emang disukai kan ya udah gitu. Passion kita di situ ya. Iya, jadi sukses buat aku itu bukan karena banyak uangnya gitu, tapi pengalaman, kesenangan segala macam. Sekarang kan percuma karena kan kebetulan itu aku juga beberapa hari yang lalu baca apa sih riset tentang orang kaya gitu. Orang kaya banyak uang tapi ternyata kecenderungan stres yang tinggi gitu. Itu serius. Dibanding sama yang kamu yang santai gitu, santai segala macam. Karena yang mereka hidupnya memikirkan uang. Nggak ada gitu. Gimana hiburan lah ya, nggak ada imajinasi yang. Kalau misalnya aku dan teman-teman yang lain kan ya udah gitu. Bisa menemukan imajinasi, kreativitas segala macam tanpa ada tekanan apapun itu gitu. Paling itu sih kenapa akhirnya aku bisa atau bertahan di dunia ini sampai sekarang gitu. Bahkan mungkin sampai nanti lah. Ada nggak sih kayak omongan dari orang-orang yang bikin kamu kayak udah sih nggak usah di bidang itu aja, mending ikut kesini yuk, kesini gitu ada loh. Sih, banyak malahan, apalagi di era sekarang gitu. Yang bikin pikiran kamu jadi ikut hampir ke bawah gitu. Gitu loh. Ada sih.
apalagi kan di era sekarang di mana teknologi semakin berkembang segala macam gitu, kayak udah wetland sana kerja di sini sana teknologi segala macam enak segala macam, daripada di seni katanya gitu kan. Iya, daripada di seni sana bosan gitu-gitu aja manual sana nggak ada kemajuan karena teknologi gitu. Tapi di sisi lain kan seni juga ada kemajuan teknologi segala macamnya gitu, jadi gak jadi masalah meskipun kadang mikir tapi emang capek juga sih gitu. Apa-apa manual gitu, karena sini kan identik dengan manual kan, tanpa ada teknologi segala macam gitu. Jadi orang tuh mikirnya kayak apa sih, kayak monoton gitu loh. Gitu aja akhirnya. Tapi no lab gitu katanya mah ya, kata bahas sekarang mah. Kalau dipikir lagi mah kita bisa melakukan malahan dari kekurangan kita bisa melahirkan suatu, kalau seni mah karya gitu yang emang orang lain nggak bisa gitu. Itu juga udah terbukti gitu, udah kebuktian dengan beberapa orang yang saya tahu gitu, tokoh-tokoh seni segala macam, dia berkesenian, dia menciptakan karya seni yang luar biasa meskipun dalam kondisi keterbatasan, dan itu yang bikin menarik gitu, yang itu bikin penyemangat gitu. Tapi kamu pernah males nggak sih kalau misalkan ada hal yang harus kamu lakuin, tapi jadi kayak pikiran, duh udah nih aku jenuh gitu, di sini terus gitu loh. Itu pasti ada lah ya. Selalu ada. Misalnya, cara kamu gimana kalau lagi di fase itu? Paling cari hal yang baru lagi, tapi tetap di dunia itu gitu. Ya ampun. Karena kan. Jadi kamu nggak keluar dari dunia itu ya? Karena seni itu luas gitu. Sekali lagi kan, kalau aku memikir apapun bisa disenikan gitu. Jadi misal beberapa minggu yang lalu aku lagi ngelukis gitu, tapi akhir-akhir ini lagi malas gitu, lagi ya bosan lah. Tapi cari hal-hal yang lain gitu supaya bisa tetap tetap berkarya di dunia kesenian gitu, itu sih. Jadi nggak akan mungkin aku keluar lepas dari, karena nggak akan bisa gitu. Siapapun nggak, misal meskipun misalnya keluarga aku sendiri kan background agamanya kuat gitu. Karena itu kan jadi bentrokan. Udah pondasi lah ya sebagai umat manusia, umat muslim gitu. Antar seni dan agama bisa dikuatkan satu sama lain gitu sih. Tapi kamu pernah kepikiran buat udah deh aku bakal ninggalin seni ini gitu? Pasti kan dari kamunya pasti ada kali ya pikiran kayak gitu. Ada nggak sih sebenarnya? Ada sih beberapa, tapi nggak terlalu mendominasi gitu. Paling kayak misalkan nanti kamu suatu saat udah punya keluarga, terus keluarga kamu bilang udah deh kamu gitu, nggak usah mikirin itu mulu gitu. Gimana sih kayak gitu? Malah itu salah satu ketakutan gitu, ketika aku sendiri emang dipaksa buat berhenti menjalankan hal-hal yang bersifat seni gitu. Salah satu ketakutan, tapi di sisi lain ya udahlah, itu menjadi bukan karena hal udah yang kesukaan, udah hobi kali ya. Hobi gitu, jadi ya udahlah, ya yang penting jalanin aja. Mungkin kasarnya gitu, aku berhenti dari dunia seni ketika aku udah gak ada. Oh iya sih. Udah itu makan nggak ada. Putus lah ya. Udah putus ya gitu. Jadi mau dipaksa siapapun selagi tetap ada gitu, tetap menjalani di dunia ini gitu. Tapi kalau udah nggak ada ya udah gitu. Iya sih, bener. Kan biasanya orang-orang gitu ya, kalau udah stres kayak udahlah gitu, nggak mau dilanjutin lagi gitu di bidang itu gitu kan. Kalau kamu mah terus aja gitu ya. Gitu. Sampai kamu masih hidup lah ya. Insyaallah selagi masih hidup ya udah gitu, lakuin aja gitu. Insyaallah ya. Semoga panjang umur. Amin. Gimana sih cara kamu mempengaruhi atau menginspirasi mahasiswa, terutama kalangan muda gitu ya, buat menyukai karya seni gitu loh? Karena susah kan ya zaman sekarang. Lumayan susah gitu, lumayan susah. Aku aja sendiri kayak nggak tertarik gitu loh, kayak ya udah lewat aja gitu loh. Nah kamu gimana cara meyakinkannya gitu? Apa ya? Mungkin aku mah misal ada beberapa, misal gitu, ketika waktu aku suka ngelukis, otomatis biasanya ya gitu. Tapi belum tentu semua orang. Tapi biasanya ketika ada seseorang yang suka ngelukis, biasanya pasti bakal suka ke pameran-pameran lukisan gitu, atau ke galeri lukisan segala macam lah. Atau mungkin kalau sama pacar mas sekarang apa sih buatannya teh museum date gitu, apalah yang hal kayak gitu. Nah biasanya aku kalau misalnya suka mau ke pameran, suka ngajak-ngajak teman gitu, ayo kesana gitu, kita main kesana, kemana, ayo aja datang gitu. Akhirnya dibawa ke misalnya ke tempat galeri lukisan gitu, suruh lihat lukisan-lukisan segala macam bentuk apa itunya gitu. Akhirnya mereka kan otomatis
bertanya ini apa Iya gitu. iya pasti ya. Akhirnya ya aku jelasin ini ada lukisan bla 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 itu ini. Terus kan pasti panjang kan pertanyaan-pertanyaan terus keluar. Akhirnya mungkin ada beberapa orang yang tertarik ke lukisan gitu. Jadi ada teman-teman aku juga yang setelah dibawa ke pameran lukisan, ada yang tertarik gitu. Oh ternyata seru ya, bisa melampiaskan. Kadang ada beberapa teman-teman aku gitu yang terlibat juga di seni. Iya. Untuk apa ya? Melampiaskan segala rasa penat, segala kekesalan, kekecewaan atau apapun itu. Mungkin buat cuci mata juga kali ya. Bisa kalau kita melihat lukisannya gitu. Tapi untuk melampiaskannya, misal aku lagi sedih atau lagi stres segala macam, di lukisan aja gitu. Daripada ini juga kan nggak boleh gitu. Daripada melukai gitu, apapun itu misalnya. Kan lebih baik mencurahkan langsung gitu ya. Kanvas gitu, lukisan gitu. Iya, karya lah sekalian gitu ya. Gitu. Jadi misal lagi balik lagi itu lagi kesal segala macam daripada marah-marah, kepuguh segala macam gitu, bete yang kalau aku mendingan ambil kanvas, ambil kuas, lukis apa aja gitu. Akhirnya itu udah terbukti sih buat aku sendiri udah terbukti menghilangkan rasa stres atau rasa panas segala macam. Jadi itu lumayan buat apa ya, berarti healing mungkin healing, salah satu healing gitu untuk menghilangkan rasa stres itu gitu. Jadi caranya itu sih untuk meyakinkan gitu, karena atau misal baca buku gitu, atau misal membuat apapun seni apapun itulah. Tapi biasanya mungkin untuk zaman sekarang pendekatannya lewat melukis atau membaca gitu. Atau karena ada beberapa buku juga yang bisa menghilangkan rasa itu tadi gitu, kekesalan segala macam. Kayak misal buku-buku yang emang bukan untuk dibaca itu, tapi emang buat dihancurin gitu. Iya, ada sih ya yang zaman sekarang mah udah serba lengkap gitu ya, kreatif gitu yang bikin-bikinnya. Itu juga kalau aku pikir termasuk seni gitu, karena itu kan buku gitu. Salah satu seni, kalau aku mah bilangnya salah satu seni bagaimana cara menghilangkan rasa kesal misalnya gitu. Iya sih, karena daripada mahasiswa sekarang kan gitu ya. Kayak males gitu, kayak ngapain sih keseni gitu, mending nggak pugu gitu. Iya gitu loh. Padahal asik gitu, asik banget. Kalau kitanya suka mah ya. Dan mungkin kalau misalnya nggak suka juga coba gitu, karena asik itu bisa mengeluarkan imajinasi gitu. Apapun itulah bentuknya gitu. Terus kayak aku gitu ya yang awam banget ya paling tahu lah ya sedikit-sedikit. Nah gimana sih kalau misalkan biar aku teh mau ikut kayak lihat pameran, ngeliat yang kayak gitu-gitu. Gitu. Aku biasanya suka ngejebak sih. Oh ya ampun. Misalnya, ayo tuh ikut gitu. Atau misalnya hari ini kosong nggak kemana, ayo ikut aja gitu. Tiba-tiba dibawa ke pameran misalnya. Jadi dijebak aja gitu, diculik kasarnya begitu. Karena kalau misalnya diajak ayo ke pameran, nggak mau bosan segala macam gitu. Jadi pura-pura kemana aja gitu. Akhirnya kebawa ke salah satu tempat misalnya pameran atau galeri lukisan, akhirnya kayak tadi awal gitu. Akhirnya kan dia pasti bertanya, atau kamu misalnya ini apa sih misalnya ini gimana gitu. Gitu sih. Karena kalau dari dasarnya nggak suka mah kan susah ya. Susah banget. Ajaknya gitu. Nah jadi gimana sih kalau misalkan kita tuh biar oke deh ayo deh ikut ya, paling gitu atau diajak paksa gitu ya. Bisa dipaksa gitu, tapi itu cara terakhir mungkin. Kalau emang pendekatannya susah gitu. Paling misalnya aku kadang suka misal di lapakan buku, misal dalam beberapa waktu aku suka bawa beberapa kertas terus gambar lah bebas gitu. Akhirnya orang-orang itu gambar bebas ya gitu. Kadang orang-orang takut, misalnya kasus yang menggambar, kadang orang-orang itu takut gambarnya jelek gitu. Padahal ya nggak apa-apa, sok aja gitu. Sebisa kita lah ya. Sebisa kita aja dah, nggak ada yang nilai gitu. Terus kan bagus sama jelek itu relatif gitu. Bisa aja di aku bagus, bisa di yang lain jelek. Jadi ya udah gitu, gak usah jadi terlalu pikiran. Nah itu mungkin salah satu alasan orang kurang suka terhadap seni, karena pasti suka dijudge langsung jelek. Mungkin males gitu ya orangnya. Apa sih gitu, akhirnya dicela gitu. Udah gimana ya, katanya udah basi gitu. Padahal kan ya kalau kita suka mah ya udah aja gitu ya. Bahkan kita bisa nyari ide-ide lain gitu kan. Jadi nggak akan stuck di satu. Malahan menurut aku mah, bukan menurut aku sih, ini juga ada beberapa riset gitu. Orang-orang yang suka di dunia seni itu cenderung apa ya, lebih bahagia, Iya sih. lebih senang. Tapi kayak ada rasa
introvert gitu nggak sih? Malah atau lebih berbaur malah gitu? lebih aktif gitu. Karena ngajak gitu ya? Bisa karena kebanyakan juga orang apa sih yang suka di seni itu ekstrovert, suka dengan. Jadi sih bisa ada orang yang pokoknya mah orang-orangnya suka ngobrol lah gitu. Entah itu ngobrol apapun itu, jadi aktif jadinya nggak mengurung diri misalnya. Itu mah ada mungkin, tapi nggak sebanyak orang yang apa sih gampang berbaur dengan orang-orang lain gitu. Karena buat bayangan aku mah ya, kalau anak-anak seni tuh diem di rumah. Iya gitu loh, kayak nolep gitu loh. Jadi kayak iya sih bener sih omongan orang kayak malah lebih aktif gitu. Kehidupan gitu loh, kayak wibu aja sih. Aduh maaf ya. Iya gitu sih, loh. karena seni juga punya komunitas gitu. Jadi malahan kebanyakan orang-orang terutama yang suka di seni melakukan aktivitasnya di luar kamar gitu, supaya inspirasinya semakin banyak kan. Sekarang kalau misalnya di kamar misalnya 4x4 kan sumpah gitu, pasti jenuh lah ya, jenuh kan mesti punya gambar tapi kayak nggak ada suasana baru gitu lah. Akhirnya kan mereka keluar, entah misalnya ke alam, ke gunung, pantai segala macam gitu. Dari situ ya dia dapat relasi mungkin ya. Iya betul, atau misalnya ngobrol sama orang-orang bisa dijadikan satu cerita jadi seni gitu, puisi atau novel segala macam gitu. Tapi kamu sendiri punya komunitas gitu nggak sih buat? Ada sih, tadi di kampus itu mungkin salah satu komunitas kampus lah, itu lapangan bukit itu namanya Ruang Studi Alternatif. Itu salah satu ruang studi alternatif. Jadi seperti yang tadi aku bilang di awal, jadi ruang studi alternatif ini adalah tempat untuk orang-orang datang bisa untuk berdiskusi, bertukar pikiran, gagasan, debat sekalipun atau apapun itulah gitu. Itu salah satunya. Terus ada aku juga masuk ke komunitas puisi, namanya Malam Puisi Bandung. Jadi itu salah satu komunitas puisi yang ada di Bandung. Kegiatannya, itu kalau di situ kegiatannya membuat acara-acara event puisi gitu. Tapi bukan menulis, tapi membaca puisi. Gitu. Jadi itu sih salah duanya itu Ruang Studi Alternatif sama Malam Puisi Bandung. Sisanya beberapa ada lagi sih. Karena kalau bisa dibilang aku juga aktif di beberapa cabang seni yang lain gitu. Misal musik ada kan, di perkusi gitu. Terus puisi di sastra ada komunitasnya, literasi juga ada. Jadi semua seni aku masuk ke komunitasnya gitu. Jadi nggak ada satu yang ditekuni gitu ya, semuanya masuk aja gitu ya. Karena ya sama-sama aja sebenarnya mah gitu. Ada sangkut pautnya lah ya. Oke. Lanjut. Di sini kan banyak tren atau inovasi baru ya dalam seni. Hal apa yang kamu bisa temukan gitu untuk menginspirasi orang-orang atau kalangan masyarakat dan mahasiswa terutama nih? Apa inovasi di seni ya? Iya, yang kamu udah temuin ini yang bisa menginspirasi semua orang biar aku nih kayak suka gitu. Mungkin kalau misalnya ada sih beberapa teknologi yang sekarang ditemukan gitu, tapi ini plus minus lah, karena di sisi kanan misalnya bisa mempermudah pekerjaan di seni, di sisi lain bisa mengurangi pekerjaan di bidang itu gitu. Contohnya di bidang seni desain gitu, desainer atau mungkin jurusan mahasiswanya TKV gitu, desain komunikasi visual. Sekarang banyak AI gitu yang misalnya ngegambar bukit cuma gitu aja tapi jadi gunung gitu. Pohon cuma segaris bulat jadi pohon yang realistis banget gitu. Mungkin itu salah satu temuan teknologi di bidang seni. Emang itu membantu banget gitu untuk mempermudah. Tapi sisi lain, tapi ini menurut aku gitu memungkinkan orang-orang tuh jadi malas belajar. Karena kan ngegambar itu kan gak gampang gitu, harus kita dari awal segala macam. Karena adanya harus ini gitu. Karena adanya tinggal cuma ngegores gitu jadi pohon gitu. Jadi terlalu gampang, tapi balik lagi itu ada plus minusnya gitu. Mungkin itu salah satunya sih. Kalau atau misalnya di musik misalnya. Seni musik ada juga sama beberapa banyak teknologi apalagi di seni musik. Misalnya pelatan kayak gini mikrofon segala macam itu sekarang sudah banyak berkembang, sudah banyak membantu gitu. Macamnya lah ya. Jadi, ada yang diklip gitu kan. Banyak banget itu kan membantu gitu, menambah
mempermudah pekerjaan. Iya Biasanya sih. pakai kabel segala Iya, macam. pakai Sekarang tinggal apa pakai sih clip yang on gitu. speaker yang gede-gede Ya, gitu kan? sekarang kan semakin pokoknya semakin dipermudah Iya. lah. Jadi sekali lagi banyak sih. Bluetoothin gitu Bluetooth, kan. apalagi Udah sekarang ya benar. canggih lah ya. Udah nggak perlu kabel kayak gini gitu. Iya. Sekarang tinggal Bluetooth. Jadi ya begitulah. Iya. Oke. Berapa kan? 9 menit. 2 pertanyaan lagi bisa lah ya? Bisa. Oke. Yang mana ya? Oke, ini. Pertanyaan mungkin sebelum kita tutup Ya. lah ya. Aku mau nanya nih, karya seni atau sastra apa yang bikin kamu berkesan banget selama kamu di bidang itu gitu? Yang paling berkesan banget. Apa ya? Karya seni itu luas kan tadi. Iya. Mungkin ada beberapa lah. Misal lukisan yang paling bikin berkesan itu pelukis dari Indonesia. Iya, iya. Aduh saya tuh lupa namanya. Pokoknya waktu beberapa bulan yang lalu saya Iya. sempat datang ke galerinya di Jogja. Sempat ke makamnya juga. Bahkan saya ampun, aku iya, datang iya. ke sana gitu ke makamnya Saking gitu. itu kan pecinta Ya, seni oh, begitu Avandi, ya. namanya Avandi. Oh. Itu pelukis Indonesia yang apa legend lah, maestro Iya. lukis di Indonesia gitu. Itu lukis Tapi misalnya. bukan pertama kali lah ya. Apanya? Bukan pertama kali dia yang nyiptain Bukan, kan? tapi Iya. dia yang mempopulerkan. Ya, udah legend lah ya. Legend pokoknya. Iya. Itu mungkin lukisan dan beberapa seni lain juga ada hal yang bikin pemantiknya Iya. gitu. Misal sastra ya buku-buku Iya. Pramudiana terus kayak gitulah Iya. yang bikin berkesan gitu. Oh gitu ya. Gitu Berarti sih. nggak ada hal yang lain gitu ya selain itu gitu kan? Ada. Oh, itu paling berkesan buat kamu banget ya. Misal- Jauh-jauh nggak sih dari Jogja ya? Iya, Iya. jauh dari bisa Bandung Oh, ke iya, dari Jogja. Bandung, iya. Kurang lebih 8 jam aku Iya. datang ke galerinya, Iya. lihat-lihat foto. Mungkin bagi foto orang maksud biasa lukisan. kayak apa sih Ya, jauh-jauh ngapain gitu gitu loh, kan, suka iya ke bawa galeri duit gitu. kan Terus gitu loh. karena kebetulan situ ada makamnya ya, Oh, ke iya. makamnya sekalian, Sekalian gitu. ya. Biar tahu gitu karena emang Iya. kebetulan udah nggak ada gitu. Iya. Karena kan udah 90 tahunan kalau nggak Iya salah. udah legend Itu udah banget lah ya. legend banget lah. Iya pasti. Itu sih. Oke. Selanjutnya, cara kamu untuk meningkatkan apresiasi terhadap seni dan sastra di kalangan masyarakat atau anak muda itu tuh apa sih yang bakal kamu apresiasiin gitu loh? Cara ningkatin apresiasi itu. Masyarakat terhadap seni gitu. Iya. Ya paling mungkin hal yang bisa aku jawab sekarang memperkenalkan seni kepada masyarakat Iya, atau ke iya. mahasiswa atau Balik lagi ke situ lah ya. memperkenalkan bahwa Iya. ini adalah seni. Iya, bahwa seni itu ada gitu. Ada, tidak rumit, tidak Iya. membosankan segala Iya. macam. Jadi memperkenalkan Iya. dengan dibungkus ya, misalnya dibalut dengan hal-hal yang bisa menarik perhatian Iya. dari entah itu masyarakat, entah itu mahasiswa atau pemuda apapun itu, karena yang aku percaya bahwa seni itu nggak jauh dari realita Iya. masyarakat gitu. Jadi masyarakat gak akan jauh dari Iya. kehidupan seni. Dan gak akan merugikan lah ya, Nggak akan nggak akan ya. merugikan. Walaupun banyak omongan kayak gitu Iya, ya. Gimana kitanya kan? gimana kitanya Iya dan sih. semua hal itu gak akan ada yang merugikan kecuali Iya, berlebihan gitu. iya, iya. Jadi Kecuali kita yang bikin ya, Betul. gitu loh, yang bikin aneh-aneh gitu. Nah, itu sih. Oke. Oke, pertanyaan paling terakhir ya sebelum penutup Oh, nih. Ya, gimana? Kalau misalkan nanti kamu nonton episode ini nih di 5 tahun ke depan, apa yang kamu sekarang ingin sampaikan ke diri kamu di 5 tahun mendatang itu gitu? Bentar, itu lumayan. Iya, lumayan tricky ya. Apa yang Iya. diucapkan untuk 5 tahun ke depan Iya, ketika nonton video iya, ini lagi. Iya, jadi kamu berharap apa gitu nanti di 5 tahun mendatang itu gitu? Semoga masih tetap hidup dan berkarya. Iya, sebagai ya si anak seni gitu ya, anak seni Iya, karena gitu kan ya. jauh-jauh dari hal itu, jadi ya semoga ya itu Iya tadi sih. tetap hidup Gak akan mati dan terus berkarya ya, gitu. gak akan itu mati aja. dan gak akan putus gitu ya. Betul. Iya sih. Karena kalau misalnya aku mengutip salah satu penulis favorit aku gitu, Iya. Tan Malaka, ada namanya terbentur Iya. terbentuk gitu. Jadi Iya. manusia Berarti itu terbenturnya 3 kali tuh.
Ya pokoknya mah berapa kali terbentur. Iya. Jadi manusia itu jangan takut untuk terbentur Iya. gitu karena Nanti pada juga akhirnya pasti terbentuk. gitu. Iya. Kayak besi aja gitu kan Iya. harus ditempa segala macam Iya. juga gitu. Jadi kamu harapannya itulah ya buat Iya. 5 tahun mendatang gitu ya. Semoga masih ya. Amin hidup. ya. Amin. Amin. Oke, Fadlan, thank you so much udah hadir di sini. Terima kasih ya Terima udah kasih nyempetin juga, waktunya terima kasih jauh-jauh loh ya. Lumayan jauh-jauh. Oke, dan untuk penonton jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya hanya di channel @news media. Bye bye.